Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah Muhammad ibni Abdullah wa la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Berjumpa kembali dalam pembacaan kitab Madza fi Sya'ban. Kita akan melanjutkan pembacaan keutamaan atau keuntungan seseorang yang bersolawat kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selanjutnya, keuntungan orang yang bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah min fadailis salah alaihi sallallahu alaihi wasallam anna man akthar minha yakunu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aulan nas bih. Termasuk daripada keutamaan dan keuntungan orang yang bersalawat kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah bahwasanya orang yang memperbanyak salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang akan paling dekat nanti posisinya dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi jika kita memperbanyak salawat kepada baginda Nabi besar Muhammad, maka nanti kita akan duduk bersama Nabi Muhammad dengan posisi yang sangat dekat di surganya Allah Subhanahu wa taala. Tidak mungkin seseorang dekat dengan Nabi lalu ada di neraka, karena Nabi ada di surga. Berarti jika kita dekat dengan Rasulullah dengan memperbanyak salawat kepada Rasulullah, maka kita akan masuk ke dalam surganya Allah. Bukan hanya masuk ke dalam surga, akan tetapi duduk dekat dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan ulama mengatakan, ya Rasulullah, ada di dalam sebuah kitab dikatakan, ya Rasulullah, jika bukan karena engkau surga itu, jika bukan karena ada engkau di dalamnya, maka tidak akan ada kenikmatan di surga tersebut. Maksudnya nikmat yang besar di surga adalah ketika kita bisa duduk bareng bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bukan bidadari, bukan makanan yang enak, bukan fasilitas yang semua ada, bukan. Tetapi nikmat yang agung, yaitu ketika kita bisa bercengkrama, duduk bersama, bersalaman, ngobrol dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana caranya supaya kita bisa mendapatkan kedudukan itu? Ya pasti dengan memperbanyak salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqad rawa at-Tirmidzi wa hasanahu an Anas radhiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala awlan nas bi yaumal qiyamah aktsaruhum alayya salatan. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang yang paling dekat denganku kelak pada hari kiamat adalah orang yang paling banyak salawatnya kepadaku. Orang yang paling dekat dengan Nabi kelak di mahsyar adalah orang yang salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang banyak bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang yang paling dekat posisinya nanti di surga adalah orang yang paling banyak salawatnya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang yang paling tinggi derajatnya nanti di akhirat adalah orang yang memperbanyak salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala Ibnu Hibban rahimahullah, berkata Ibnu Hibban, fi hadzal hadis dalilun ala anna awlan nas bi Rasulillah fil qiyamah ay aqrabuhum minhu ashabul hadis. Hadis ini menerangkan bahwasanya kelak pada hari kiamat orang yang paling dekat dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah orang ahli hadis, ulama ahli hadis, orang yang mempelajari hadis. Kenapa? Karena setiap mengucapkan hadis pasti dia bersalawat kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di situ setiap membaca hadis pasti ada salawat kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya Imam Ibnu Hibban berkata, nanti orang yang paling dekat dengan Rasulullah adalah ulama hadis atau ahli hadis, karena setiap membaca hadis pasti dia bersalawat kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bayangkan berapa hadis yang dibaca Imam Bukhari, berapa hadis yang dibaca oleh Imam Muslim, berapa hadis yang dibaca Imam Nasai, Imam Tirmidzi, Imam Ibnu Daud dan lain imam-imam yang lainnya. Mereka setiap membaca hadis pasti bersalawat kepada Rasulullah, sehingga mereka adalah orang yang paling banyak salawatnya dan dekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kelak di hari kiamat. Id laisa fi hadhil ummah aktsar salatan alaihi sallallahu alaihi wasallam, karena pada umat ini tidak ada yang lebih banyak daripada ahli hadis salawatnya, karena setiap baca hadis pasti bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala al-Allam al-Haytami rahimahullah, berkata Imam al-Haytami rahimahullah, wa kadza qala ghairuhu fihi bisyaratun 'azimatun ashabil hadis. Hadis ini adalah kabar berita baik yang besar, yang agung, yang membahagiakan kepada ahli hadis.
li'annahum yusalluna 'ala nabi qawlan wa fi'lan, karena mereka bersolawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam secara lisan, secara ucapan, wa fi'lan, dan secara pekerjaan. Naharan wa lailan, siang malam bersolawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, indal qiraatil kitab, ketika membaca, indal qiraah, ketika membaca, wal kitabah, dan ketika menulis. Ahli hadis ketika membaca, mengucapkan hadis qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika menulis begitu pula sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fahum aktsarun nas salatan, maka merekalah para ahli hadis adalah orang yang paling banyak salawatnya kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lidzalika ikhtassu bihadzal munaqqabah min baini sa'il furuqil ulama. Oleh karenanya ahli hadis ini dikhususkan derajatnya. Kenapa? Di antara para ulama yang lainnya beliau dikhususkan. Kenapa? Karena mereka adalah ulama yang paling banyak mengucapkan salawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian keutamaan orang yang bersalawat kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam selanjutnya adalah wa min fadailis shalah 'ala nabi alaihi sallallahu alaihi wasallam anna barakataha wa khairataha tudrakul rajul al-musalli wa waladu waladih. Termasuk daripada keutamaan orang yang bersalawat, keuntungan orang yang bersalawat kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah bahwasanya keberkahan dari salawat itu dan kebaikan dari salawat yang kita baca itu bukan cuma kita yang membaca saja yang mendapatkannya, tetapi anak kita juga mendapatkan barokahnya. Kemudian anak daripada anak kita, cucu kita mendapatkan keberkahan dari salawat yang kita baca. Jadi kalau ada orang tua yang ahli bersalawat kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka insyaallah dia akan mempunyai anak yang berkah, yang baik berkat salawat yang dibacanya. Kenapa? Karena itu otomatis barokah yang di salawat yang dibacanya otomatis bersambung kepada anak-anak dan keturunan-keturunannya berkat salawat yang kita baca. Kama ruwiya an Hudzaifah radhiyallahu anhu annahu qala as-salatu 'ala nabi tudrakul rajul wa waladuh. Tudrikul rajul wa waladu waladih. Sebagaimana yang diriwayatkan oleh Hudzaifah radhiyallahu an bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bukan hadis ya. Sebagaimana yang diriwayatkan oleh Hudzaifah radhiyallahu anhu, beliau berkata, bersolawat kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka keberkahannya dan kebaikannya akan sampai kepada anaknya dan kepada cucu-cucunya. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad kama tana an nusalli alaihi wa kama tuhib ay yusalli alaihi wa kama yuhibbu ay yusalli alaihi wa kama huwa ahluhu indak wa ala alihi wa sahbihi wa sallim wa alaina wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa alaina ma'ahum ajma'in. Jadi mudah-mudahan kita menjadi hamba umatnya Nabi Muhammad sallallahu hamba Allah dan umatnya Nabi Muhammad yang senantiasa memperbanyak salawat kepada baginda Nabi besar Muhammad, sehingga kita mendapatkan keuntungan-keuntungan yang luar biasa yang kita baca sampai hari ini. Jadi cuma sampai di sini keutamaan bersalawat kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam sedikit. Nah, ini enggak disebut semua, ini hanya sedikit daripada keuntungan orang yang bersalawat kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa saja? Kita ulang dari awal yang kita baca dari minggu yang lalu, bahwasanya orang yang bersalawat kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan mendapatkan banyak keuntungan. Di antaranya yang pertama, barang siapa yang salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka Allah akan membalas salawatnya dengan 10 salawat. Itu yang pertama. Yang kedua, yang salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam akan mendapat balasan salawat langsung dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, orang yang bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan mendapatkan balasan salawat daripada malaikat-malaikatnya Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, orang yang salawat kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam maka akan diangkat derajatnya, ditambah kebaikannya dan dihapus kesalahan-kesalahannya. Yang keempat. Kemudian yang kelima, barang siapa yang salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maka seakan-akan dia memerdekakan 10 budak atau hamba sahaya. Yang keenam, barang siapa yang salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu adalah sebab diampunkannya dosa-dosanya
berkat salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang ketujuh, salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan menjadi ampunan atau istighfar baginya dan akan menjadi penghiburnya dan temannya nanti di alam kuburnya. Kemudian orang yang senang berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kelak pasti akan mendapatkan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang kesembilan, orang yang gemar berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maka akan dihilangkan kefakiran dan kesusahan dalam hidupnya. Kemudian yang kesepuluh, orang yang selawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maka dia akan dekat posisinya nanti pada hari kiamat bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang ke-11, orang yang senang berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maka kebaikannya, keberkahannya, pahalanya akan sampai bukan cuma kepadanya tapi juga kepada anak dan cucu-cucunya. Jadi mudah-mudahan kita dijadikan hamba Allah yang senantiasa berselawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sehingga kita mendapatkan keuntungan-keuntungan yang telah kita baca dari kemarin-kemarin. Mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat. Mungkin ini saja yang bisa kami sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.